Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Budi Mulyadi, Nurse Spesialis Keperawatan Komunitas, dosen tetap Prodi Nas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia. Saya akan menyampaikan video pembelajaran dalam rangka prasyarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah keperawatan bencana. Mata kuliah keperawatan bencana ini terdiri dari 3 SKS ditempatkan di semester 3, di mana ada 4 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar bencana, sistem penanggulangan bencana terpadu yang terintegrasi pada sistem pelayanan kesehatan secara komprehensif dan sistematis. Kemudian mampu melakukan simulasi penilaian secara cepat, tepat, dan sistematis, di mana pada saat sebelum bencana, selama bencana, dan juga setelah bencana. Kemudian mampu melakukan simulasi pendidikan, pencegahan, dan penanggulangan bencana dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dan teori pembelajaran orang dewasa. Kemudian mampu mendemonstrasikan pertolongan korban bencana dan penanggulangan bencana dengan memperhatikan keselamatan korban, keselamatan petugas, dan lingkungan. Deskripsi mata kuliah ini yaitu menjelaskan tentang konsep bencana, ada Sende Framework, kemudian isu-isu terkait dengan bencana, pengalaman-pengalaman bencana yang terjadi di berbagai daerah dan dunia, kemudian juga prinsip-prinsip teori dan juga prosedur terkait dengan pencegahan sebelum bencana, penanggulangan selama bencana, dan pemulihan pasca bencana. Sebagai bentuk delivery pembelajaran mata kuliah ini, saya akan memberikan RPS, kemudian bahan ajar modul kepada mahasiswa. Dan interaksi pembelajaran ini dalam bentuk offline, di mana ada tanya jawab, menjelaskan teori, kemudian diskusi dengan memberikan tugas kepada individu dan kelompok yang akan dipresentasikan. Kemudian juga ada simulasi demonstrasi terkait dengan penanggulangan bencana. Materi ini disampaikan sangat interaktif untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa supaya mendapatkan kompetensi tentang penanganan bencana bagi seorang perawat. Sebagai bentuk evaluasi dalam proses pembelajaran ini, maka di akhir setiap penyampaian pembelajaran di kelas maka diadakan kuis sebagai bentuk evaluasi. Dan evaluasi juga akan ada dilakukan di ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk proses pembelajaran video kali ini, saya akan menjelaskan pada pertemuan pertama tentang konsep dasar bencana. Konsep dasar bencana ini menjelaskan terkait dengan konsep-konsep dasar bencana, kemudian Sende Framework, di mana tujuan pembelajaran pada materi konsep dasar bencana ini ada 6, yaitu pertama menjelaskan definisi bencana, 2 menjelaskan kategori bencana, 3 menjelaskan tujuan Sende Framework, 4 menjelaskan 7 target Sende Framework, 5 menjelaskan definisi sistem pelayanan gawat darurat terpadu atau SPGDT, 6 menjelaskan 5 tanggung jawab profesi perawat. Untuk lebih jelas terkait dengan video pembelajaran mata kuliah konsep dasar keperawatan pada pertemuan pertama ini, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Apakah keadaannya sehat? Sehat. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan terkait mata kuliah keperawatan bencana. Ini adalah pertemuan pertama, di mana judulnya adalah konsep dasar bencana. Bapak akan menjelaskan terkait konsep dasar bencana. Ada yang sudah pernah merasakan bencana? Ada. Coba salah satu. Karena banjir. Bagaimana rasanya? Menolong orang korban bencana ada? Ada. Apa yang ditolong? Covid. Apa yang ditolong orang Covid? Itu barangnya asrama Pak. Jadi ada teman yang dari Covid, jadi ngasih makan
pendampingan korban COVID. Oh, luar biasa, berarti membantu orang lain. Apakah sudah belajar terkait konsepnya? Belum. Hari ini kita akan belajar konsep bencana itu, apa yang harus kita lakukan. Sebelum masuk pembelajaran, Bapak akan kenalkan tujuan pembelajaran. Ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan definisi bencana. Yang kedua, menjelaskan kategori bencana. Yang ketiga adalah menjelaskan tujuan Sendai Framework. Keempat adalah menjelaskan target Sendai Framework. 5, menjelaskan definisi SPGDT. 6 adalah menjelaskan 5 tanggung jawab profesi perawat. Tadi sudah bercerita pengalaman terkait bencana. Mari kita tonton video berikut ini. Apa yang dilihat di sini? Stop. Kira-kira apa ya? Apa yang dilihat? Sekolah. Apa lagi? Di sekolah. Apa lagi? Kira-kira apa? Kejadian apa itu? Kenapa COVID? Pakai masker. Oh, pakai masker. Ingatnya masker ya. Kenapa ada di sekolah? Mungkin ambulannya nggak cukup. Ambulannya tidak cukup, benar. Jutaan orang di dunia dan di Indonesia itu menderita COVID, sehingga tidak sanggup lagi pelayanan normal ambulan, rumah sakit, puskesmas melayani, sehingga dibantulah dengan mobil-mobil lain termasuk di sekolah. Semua dalam di sekolah itu adalah pasien, isinya bukan satu orang. Jadi apa yang terjadi ketika bencana? Bedanya dengan kondisi biasa? Ayo. Apa itu definisi kira-kira bencana itu? Bencana itu kejadian yang menyebabkan terganggunya kondisi normal dan menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar. Ya, benar. Berarti mengganggu kondisi normal. Inilah definisi bencana. Benar, Maria? Ya. Jadi bencana itu menurut WHO adalah terganggunya kondisi normal dan menimbulkan dampak di masyarakat. Jadi luas, tidak hanya satu orang. Ya, bahkan di Undang-Undang 24 tahun 2027 itu juga tentang bencana, Indonesia sudah menetapkan bahwasanya itu adalah yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Jadi luas dampak. Tadi banjir, gempa, ya kan? Ya. Dan kemarin hujan ya, lebat dan longsor. Ya, jalan ke pesisir selatan putus. Ya, nah, ini adalah sebuah kondisi yang tidak normal terjadi karena mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ini kejadian tempat lain, tsunami dan gempa di Palu. Gempa dulu baru tsunami. Di Palu ini tidak sampai setengah jam, 30 menit sampai. Ya, nah ini terjadi. Ini adalah ikon kota Palu yang indah sekali. Teluk Palu itu luas dan tenang, tapi tsunami terjadi. Karena gempa pusatnya. Nyaris tidak ada ombak di Teluk Palu. Ini semua bangunan, ada Universitas Islam Negeri Palu, ada mall, kemudian itu jembatan yang kuning adalah jembatan ikon kota Palu yang seperti jembatan yang luas dan tinggi sekali. Hancur semuanya dengan sesaat. Banyak korban yang meninggal, yang hilang, rumah hancur. Inilah yang terjadi pada bencana. Dan mengingatkan kita juga yang terdekat dari Sumatera Barat. Beberapa hari lalu jalan pesisir selatan putus dan ada orang yang meninggal, mobilnya hancur dan hanyut dan meninggal. Ini terjadi di saat bulan Maret 2024. Ini mengingatkan kita tentang bencana. Oleh sebab itu, bencana itu ada 2 kategori, bencana alam, bencana non-alam. Dan bencana alam itu tadi banjir, longsor, tsunami, gunung meletus, kemudian yang non alam, COVID, perang, konflik, ya itu semua adalah non alam akibat ulah manusia. Maka pemerintah yang berangkum dalam PBB sepakat negara-negara PBB itu
di Sendai ini kota di Jepang. Ya, ada kesepakatan Sendai di mana namanya Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Disaster Risk Reduction itu artinya mengurangi risiko bencana. Bencana tidak bisa dihindarkan, risiko bisa dikurangi. Direduksi namanya. Maka dikenal dengan programnya Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Ya. Jadi kerangka ini ditetapkan sampai 2030 dari 2015. Dan ini disepakati oleh seluruh anggota PBB di Washington bulan Juni 2015. Dan ini termasuk Indonesia sepakat. Mencegah lebih baik, mengurangi risiko jauh lebih baik. Itu prinsip dalam bencana. Dan 7 target Sendai Framework itu pertama menurunkan angka kematian, jumlah orang terdampak, menurunkan dampak ekonomi, menurunkan dampak infrastruktur dan fasilitas umum. Kemudian 3 yang ditingkatkan. Peningkatan negara dalam peduli risiko bencana, kemudian meningkatkan kerjasama antar negara dalam menghadapi bencana, dan 7 meningkatnya ketersediaan sarana peringatan dini. Dan juga informasi risiko dan kesiapsiagaan bencana. Pernah dengar di radio, di televisi, di media apapun, di iklan-iklan, di spanduk, bagaimana kewaspadaan bencana? Pernah baca, pernah dengar, pernah lihat? Pernah. Kira-kira di mana pernah lihat? Ada yang lihat di mana tadi? Yang pernah? Di mana lihat? Atau dengar di mana? BMKG. Selain itu apa? Di radio pernah dengar? Pernah? Tidak pernah dengar radio? Tidak lagi. Di spanduk ada pernah terbaca? Di mana? Di beberapa tempat mana? Di mana? Oh iya. Jadi di beberapa tempat titik-titik Kota Padang termasuk daerah rawan bencana, ada beberapa titik yang membuat kita sadar dan waspada terhadap bencana. Itu pentingnya. Nah, ini ada pertanyaan? Kira-kira? Jangan sampai tidak dapat jodoh karena tidak bertanya. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Boleh bertanya apa saja terkait bencana. Silakan. Ya, ada? Maria mau bertanya? Atau Wanda? Ya, silakan. Atau yang lain? Roni? Pak, ya, silakan. Di yang 7 tadi kan ada nomor 3 dampak ekonomi. Iya. Nah, bagaimana mengatasi dampak dari ekonomi tersebut? Apakah pemerintah menyediakan bantuan atau soalnya kan banyak kasus yang orang terkena dampak ekonomi ini malah jarang pemerintah itu yang turun langsung gitu. Oke, itu pengalamannya ya? Ya. Pernah merasakan seperti itu? Melihat, tidak merasakan. Atau ada yang merasakan seperti tadi? Kata Maria, ada yang merasakan seperti itu? Tidak perhatian pemerintah? Ada yang merasakan? Korban gempa tadi, korban bencana tadi? Siapa? Nela? Ya. Nah, tapi tadi korban gempa pernah dapat bantuan tidak? Pernah. Bagaimana? Ada peduli tidak kira-kira? Ya, udah. Memang banyak keluhan warga masyarakat korban bencana terkait masalah bantuan pemerintah terkait ekonomi. Ini keterbatasan pemerintah dan juga ada kendala di lapangan. Ya, dan inilah memang yang harus kita atasi dan kita harus proaktif ketika menjadi petugas tetap melayani kondisi. Ya, tidak ada yang sempurna. Tapi pemerintah sudah ada perhatian untuk itu. Jauh lebih baik sebenarnya, walaupun tidak sempurna. Ya, banyak saja, banyak oknum-oknum kadang memanfaatkan itu. Yang terjadi. Oke? Setuju? Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, dalam kondisi bencana, saat penanggulangan itu adalah kondisi gawat darurat. Untuk kondisi gawat darurat itu bagaimana sistem tetap berjalan, maka dipadukan, dihandle dalam sebuah pelayanan namanya sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Satu komando sehingga dia mulai pelayanan sampai pengaturan bantuan, relawan semua dalam satu. Nah, ini di dalam kesehatan ada namanya sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Itulah dibuat bagaimana informasi, pelayanan, call center di situ terkumpul semua dan sampai distribusi tenaga. Nah, ini sudah ada di Indonesia, pusatnya di Kementerian Kesehatan. Maka tanggung jawab kita sebagai profesi perawat yaitu dalam bencana ini ada 5. Apa itu? Relasi, tulus, ikhlas. Ya, supaya kita bisa memberikan pelayanan, jangan harap bantuan karena orang dalam butuh bantuan.
bantu. Kemudian confidentiality adalah menjaga rahasia. Jangan ungkap kelemahan aib pasien apapun itu ke orang lain. Tangani dengan profesional. Itulah tugas kita sebagai perawat. Kemudian advokasi, memberikan perlindungan, terutama saat bencana. Tidak berlaku BPJS karena dia punya kasus khusus karena bencana, dilayani semuanya. Nah, ini yang penting, masyarakat tidak tahu kemana dia harus berobat, datangi mereka, layani dengan baik, kemudian rujuk dengan baik. Itu bencana. Kemudian caring, perhatian. Kadang-kadang korban itu tidak mau mengungkapkan karena mungkin kondisi ekonomi atau ketidaktahuan pendidikannya atau banyak hal informasi yang tidak didapat, yang miring bahkan. Oleh sebab itu kita harus perhatian apa yang terjadi. Respon-respon non-verbal yang tidak diungkapkan harus bisa kita rasakan. Kemudian accountability. Itu adalah bertanggung jawab dengan semua apa yang kita lakukan. Sebagai seorang perawat profesional, apa yang kita lakukan, kita rencanakan dengan baik dan kita tanggung jawabkan apa yang kita lakukan. Itulah pentingnya ilmu, skill, kompetensi kita sesuai standar yang diinginkan. Itulah kita menjadi perawat. Maka dalam kondisi apapun, bencana tidak bencana, kita bisa melakukan kegiatan dan praktek kita sebagai perawat secara profesional dan bertanggung jawab. Oke? Ini kuis. Nah, ini untuk penutup dari pelajaran tadi. Kira-kira dari pertanyaan yang Bapak tanyakan ini, siapa yang bisa menjawab? Boleh pilih salah satu. Ya, 1 dulu, 3 dulu, 7, 6 dulu. Silakan. Ya, siapa dulu? Mariam tadi yang silakan. Boleh mana? Nomor 1. Definisi bencana apa? Definisi bencana yang menurut WHO itu kejadian yang terganggu yang membuat kondisi normal dan menimbulkan dampak di masyarakat. Kejadian terganggu yang menyebabkan kondisi menjadi tidak normal. Benar? Benar. Ya, luar biasa, Mariam. Ya, bagus di dalam menginginkan. Ada lagi selain itu? Nah, silakan. Siapa namanya? Saharini. Nah, silakan. Nomor berapa? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Ayo. Kategori bencana itu ada 2, alam dan non-alam. Iya, alam dan non-alam. Yang alam apa saja? Yang alam tsunami, banjir, longsor. Ya. Dan non-alam itu gempa. Non-alam? Non-alam bom nuklir, COVID-19. Ya. Oke, ya, bagus. Benar? Benar. Yang lain benar. Oke, Bapak inginkan satu pertanyaan lagi yang dipilih dari yang 6 itu. Siapa yang bisa? Ayo. Satu aja. Silakan pilih. Nah, nih, mana nih mau menjawab? Silakan. Pilih salah satu, mana yang mau dipilih? Kira-kira. Mau dipilih? Ya. Silakan, pilih. Ayo. Jangan malu-malu. Silakan. Ayo. Jangan Mariam lagi. Sekelas ini bukan Mariam aja isinya. Atau jadi Mariam semua. Ayo. Ayo. Siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Laura. Pilih salah satu. Nggak tahu nanti kan ditunjukkan. Ayo. Mana yang mau Laura jawab? Hah? Oh ini ya. Dibantu loh ini. Silakan. Krisnawati. Silakan. Nomor 3 itu ada jelaskan tujuan dan forward. Ya. Framework. Ya, framework. Angka. Yaitu untuk mengurangi resiko bencana alam dan meningkatkan ketahanan bagi masyarakat. Oke, benar. Benar? Benar. Jadi itu tadi tentang Sendai Framework. Jadi Sendai Framework itu kata kuncinya adalah DRR. Kalau bahasa Inggrisnya DRR. Ya, disaster risk reduction. Mengurangi reduksi itu mengurangi risiko bencana. Mencegah lebih baik daripada mengobati dan menanggulangi. Oleh sebab itu risikonya akan lebih berkurang. Itulah kewaspadaan ini. Mari kita memahami bencana dan juga menjadi orang yang pionir, menjadikan edukasi kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana. Kita profesional.
Oke, sekian, terima kasih pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan untuk tahap berikutnya adalah yaitu membuat tugas untuk pertemuan berikutnya, yaitu meringkas karya ilmiah tentang zona, tentang bencana. Nanti dibuatkan materi, diambil salah satu apakah itu dari media sosial atau dari jurnal, nanti dirangkum dan itu akan menjadi bahan pembelajaran kita berikutnya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video pembelajaran mata kuliah keperawatan bencana untuk sesi pertemuan pertama tentang konsep dasar bencana. Semoga berkenan dan bermanfaat untuk kita semua. Siaga selalu bencana, ayo siaga bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.